Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mengurai tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 233 bagian terakhir, yaitu bagian 4. Nah, sebelumnya kita akan coba urai satu per satu hukum tajwidnya, baru nanti di ujung kita akan baca secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in di sini ada hukum idhar halqi karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf halqi. Halqi itu artinya tenggorokan ya. Ini huruf hamzah tuh huruf halqi, huruf yang berasal dari tenggorokan. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini dibaca dengan jelas, bunyi an, tidak ditahan. Wa in ara, ro-nya ini kita bunyikan secara tafkhim karena ro-nya barisnya di atas. Jadi cara membunyikannya adalah pangkal lidah kita ya, bagian paling belakang dari lidah kita naikin. Ara. Aradtum. Di sini ada hukum idgham mutajanisain karena ada dal sukun yang ketemu sama huruf ta. Dal sama ta ini secara makhrajnya sama ya, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, tapi secara sifatnya berbeda. Maka cara membunyikannya diidghamkan. Idgham itu artinya masuk. Jadi artinya huruf dal ini udah masuk sama ta. Dari ro tuh kita lewat aja dalnya. Ro langsung tekan ke ta. Aradtum. Jadi udah nggak ada pantulan di dal ya. Aradtum, masuk secara sempurna. Aradtum. Di sini ada hukum idhar halqi karena ada mim sukun yang ketemu sama hamzah. Maka mim sukunnya ini dibaca dengan jelas, aradtum, dan tanpa ditahan. Wa in aradtum ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf ta. Huruf ta ini makhrajnya dekat dengan nun, sehingga ini samarnya lebih besar ya. Jadi cara membunyikan ikhfa ini adalah nun sukunnya disamarkan menuju huruf ta. Samar dan dengung. Tastar. Ro sukunnya ini dibaca secara tafkhim. Karena kalau ro sukun mau menentukan tafkhim tarqiqnya, kita tinggal lihat aja huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya fathah, maka ro-nya tebal, pangkal lidah naikin. Tar. Tastardi'u. Di sini ada mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mad tabi'inya ini adalah waw sukun yang didahului dhammah. Hamzahnya yang a. Ini udah beda kata ya. Tastardi'u au di sini ada huruf lin karena ada waw sukun yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah. Maka cara membunyikannya adalah cukup dilembutkan. Aula. La di sini ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah. Maka cara membunyikannya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Auladakum. Di sini ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang ketemu sama huruf selain mim dan ba. Maka mim sukunnya ini dibaca jelas, bunyi tidak perlu ditahan. Auladakum fala. La ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Maka cara membunyikan huruf lamnya ini dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Fala junah. Nah, di sini juga mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka cara membunyikan nunnya dipanjangkan 2 harokat. Fala junaha alai. Ada huruf lin
karena ada ya sukun yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah. Maka cukup dilembutkan atau dilunakkan. Alaikum, kum. Di sini ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf hamzah. Maka cara membunyikan mim sukunnya ini jelas, bunyi dan tidak ditahan. Alaikum idza, za mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara membunyikannya huruf zal dipanjangkan 2 harokat. Idza salam, ada idhar syafawi lagi karena ada mim sukun bertemu huruf ta, maka mim sukunnya dibaca jelas. Idza salamtum, ada idgham mimi karena ada mim sukun ketemu sama huruf mim. Maka cara membunyikannya, mim yang sukun dileburkan atau dimasukkan ke mim kedua sambil dengung dulu. Idza salamtum ma, ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah, hamzahnya yang a. Nah, ini pada 2 kata ya, pada kata mad tabi'inya ataitum, hamzahnya pada kata ataitum. Maka huruf mimnya ini dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Di sini ada mad badal karena ada fathah berdiri di atas huruf alif atau ada hamzah yang dipanjangkan ya. Karena alif itu juga hamzah kalau ada harokatnya. Dibaca panjang 2 harokat. Tai, ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya cukup dilembutkan. Ataitum, di sini ada hukum ikhfa syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka cara membunyikan mim sukunnya ini didengungkan dulu ya. Jadi bunyi amnya ditahan dulu. Ataitum. Kalau kita pakai yang rapat bibir rapatnya tidak perlu menekan, cukup lunak saja. Ataitum bil. Di sini ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim. Maka cara membunyikan lamnya ini jelas. Bil ma'ruf. Roknya ini dibunyikan secara tafkhim karena roknya barisnya dhammah. Maka bacanya tebal. Ruf. Ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhammah. Huruf yang disukunkannya adalah huruf fa. Maka dipanjangkan ra-nya boleh 2, boleh 4, boleh juga 6 harokat asal sama dalam sekali bacaan. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wattaqu, ini hati-hati wawunya jangan sampai dipanjangin dulu, langsung tekan ke ta ya. Alifnya ini bukan pemanjang, ini hamzah wasol namanya ya. Jadi kalau di tengah nggak usah dibaca. Wattaqullah. Wattaqu, ini kalau kita berhenti di ku, hukumnya mad tabi'i. Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Tapi mad tabi'inya ini hanya terjadi kalau berhenti. Sedangkan apabila tidak berhenti, wawunya ini terlepas, jadi huruf madnya terlepas, mad tabi'inya gugur. Nah, qafnya jadi nggak punya pemanjang, ya. Jadi awalnya ada 2 huruf sukun bertemu. Nah, yang pertama huruf sukunnya huruf mad wawu, huruf kedua huruf sukunnya ada di lam. Lam tasydid kalau diuraikan terdiri dari lam sukun dan lam fathah. Sehingga wawu yang pertama terlepas, qafnya nggak punya pemanjang, pendek. Wattaqullah kalau wasol, namanya takhallus bil hadfi. Wattaqullah. Lam jalalahnya dibaca secara tafkhim karena huruf sebelumnya yaitu qaf berbaris dhammah. Maka bacanya tebal, pangkal lidah angkat.
wattaqullah. Kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam yang pertama tidak perlu dibaca. Wattaqullah. Allah mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam, maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Wa'lamu. Ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhammah pada kata wa'lamu, hamzahnya yang a pada kata anna. Maka huruf mimnya ini boleh kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Wa'lamu anna. Di sini ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membunyikannya didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Annallah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yang nun berbaris fathah, maka bacanya tebal. Annallah. Di sini ada alif lam, alif lamnya alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang ketemu sama huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam ini tidak perlu dibaca. Annallah. Allah mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam, dibaca panjang 2 harokat. Annallaha bima. Ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca panjang 2 harokat. Bima ta'malu. Lu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka huruf lamnya dipanjangkan 2 harokat. Ta'maluna basir. Sir mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya ra. Maka sodnya ini dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Asal harus sama ya dalam sekali bacaan. Kemudian ro-nya apabila berhenti dibaca secara tarqiq. Kenapa ro-nya tarqiq? Karena ro apabila berhenti jadi sukun. Kalau huruf ro sukun harus kita lihat huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya ya sukun sudah beres. Pasti ro-nya tipis ya. Jadi nggak usah lihat huruf sod lagi. Huruf ya sebelumnya langsung ro-nya tipis. Basir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lah. Wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik. Fa in arada fisalan 'an taradim minhuma
عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.